Shrah li sadri wa yassir li amri qawli. Allahumma zidna ilman nafi'an wa fahma wa lahiqna bis salihin. Walal musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Wa qala akharuna la yahillu min amwalihim syai'un li ghaniyin wala li faqirin idhum mausumuna bid-dulmi wal ghalibu ala malihim as-suhtu wal haram wal hukmu lil ghalibi fayalzamul ijtinab. Dan berkatalah ulama yang lain, tidak halal daripada harta mereka itu para sultan oleh sesuatu. Liyaghaniyin bagi orang kaya dan tidak halal bagi orang fakir. Karena bermula mereka itu para sultan itu dimaklumkan akan mereka itu dengan kezaliman. Wal ghalib dan bermula yang biasa di atas harta mereka itu haram dan haram. Wal hukmu lil ghalib dan bermula hukum itu bagi yang biasa. Hayalzamul ijtinabu maka wajib, maka lazimlah menjauhi. Jadi pendapat yang lain itu merupakan pendapat yang kelih. Hana halua cok pemberian sultan daripada harta sultan baik ke orang kaya maupun ke orang fakir. Hana halal sama sekali, hana sesuatu yang halal baik untuk orang kaya maupun bagi orang fakir. Dengan alasan karena dimaklumkan bahwa para sultan dan raja-raja itu dengan kedaliman. Karena kamaklum dalim. Alanya yang biasa, yang kebanyakan dia harta para sultannya adalah haram. Hukum berlaku untuk ghalib. Ya, yang dihukum yaitu atau yang ghalib, atau yang biasa. Atau yang lebih banyak. Ya, lebih banyak harta yang haram, maka lazimlah wujuh. Ya, hanjit cok baik ke orang kaya maupun ke orang fakir. Yang pendapat yang kelih. Dan berkatalah ulama yang lain, mala yutayaqqanu anahu haramun fahuwa halalun lil fakiri dunal ghani la ayya'lamal fakiru anna dzalika ainul ghasabi falaysa lahu ayya'khudhahu illa liyaruddahu ala malikihi. Dan berkatalah ulama yang lain, apa katanya, bermula barang yang tidak diyakinkan akan bahwasanya barang itu haram, maka bermula dia barang itu halal bagi orang fakir, tidak halal bagi orang kaya. Jadi sesuatu yang hana yakin haram, nyan hartanya halia bagi orang fakir, hana halia bagi orang kaya.
kecuali yakin le urang fakir bahwa harta yang diberikan kepadanya itu adalah harta ghasab, harta yang dirampas daripada pemiliknya. Nyamnya kagak tupu yang ijuk kenyan in harta yang dirampas daripada pemiliknya, falaisa lahu ayyakhudahu, maka tidak boleh baginya orang fakir oleh bahwa mengambil ia akan dianya harta, kecuali supaya bahwa mengembalikan ianya orang fakir akan dianya harta di atas pemiliknya harta. Ya. Menyekag yakin yang ijuk nyanyian harim, yaitu in harta orang lain yang dirampas oleh sultan, nyan hana halia cok bagi orang fakir, kecuali baru jet gecok, tujuan gecoknya untuk dikembalikan ke pemiliknya. Gecok kan untuk dimanfaatkan kedua, putafid untuk dikembalikan kepada orang po. Yang menyelagian tujuan cok baru jet. Ya. Maksudnya orang lain yang kena raja hukum ni saban dia kan. Manya tak dupu yang ijuk ke tanya harta gop cok li. Nyan katanya hana halia cok. Kecuali tak coknya untuk tak kembalikan kepada pemiliknya. Yang dia wala haraja alal fakiri ayyakhudha min amwalis sultan li'annaha in kanat milkas sultani fa'aqal fakira falahu akhzuhu bila raibin wa in kanat min fai'in au kharajin au usrin falil fakiri fihi hakun wa kadzalika li ahlil ilmi. Dan tidak ada dosa di atas orang fakir bahwa mengambil ianya orang fakir daripada harta sultan, karena bahwa sungguhnya harta jika ada ianya harta itu milik sultan, maka memberi ianya sultan akan orang fakir, maka niscaya boleh baginya orang fakir oleh mengambilnya pemberian bila raibin dengan tidak ada keraguan. Bahkan hana dosa dia hurung fakir, dia gecok harta yang di sultan. Alasan ji karena harta yang nak sultan guna kemungkinan kemungkinan harta roh, kemungkinan harta fi, kemungkinan hartanya harta pajak, atau kemungkinan hartanya adalah harta sepertiga. Monya yang gebile sultannya harta droge nyan kapasti jecok anak keraguan. Yang gejuk ke ulung fakir ya betul-betul nyan milik droge. Nyan pasti jecok. Monya yang gejoknya daripada harta fi,
Harta fi yaitu harta yang ditinggalkan oleh kafir. Nyan pun jet dicok le urang fakir. Monya harta yejuknya dari harta fi. Harta fi harta yang pulkan pak. Ya iplung kafe kan? Ya, iplung kafe tinggalkan harta. Cok tulir aja. Dari hartanya gejuk ke orang fakir. Ya, nyah nama masalah ti. Jet cok. Atau harta daripada pajak. Ya. Pajak uleh, pajak jiwa atau pajak bumong. Jizyah yang diambilkan daripada kepala-kepala pribadi wal aradin dan daripada bumong. Nyan pun jid bagi orang fakir gecau. Atau yaijuknya harta dari sepersipluh. Nyan pun jid jauh. Pakan jid karena orang fakir bak harta-hartanya mendung nahak. Ya, monya harta diri atas fakir nahak ke bak harta fi. Monya yaijuknya kharaj harta yang diambilkan daripada pribadi-pribadi orang atau daripada bumong, nyan pun orang kafir nahak gina. Atau harta sepersipluh. Nah. Nyan pun alasan dia cok karena orang fakir nahak. Ini kharaj gebo makna jizyah. Jizyatun ma'khuzatun anir ru'us wal aradin. Jizyah yang diambilkan daripada kepala, mana jule pribadi-pribadi dan daripada bumi. Maknanya di dalam kitab lain Ittihaf nagebuh makna kharajnya yang diterjemah dengan pajak mana ji? Ma yutahassalu min ghillatil ab. Barang yang dihasilkan akannya barang daripada kehasilan bumi. Jadi menyelagainya definisi ji berarti kharajnya sesuatu yang dihasilkan daripada hasil bumi. Berarti menyatakan makna pajak bumi. Atau yang dihasilkan daripada hasil bumi, ke hasil tambang, atau hasil pertanian. Wa kadzalika li ahli ilmi, dan demikian lagi bagi ahli ilmu. Ahli ilmu orang alim dia ticau. Pakan yang hijuknya harta raja yang dikaji lain. Hijuknya daripada harta fe orang alim pun ahli ilmu nahak. Hijuknya dari harta hasil bumi orang alim nahak. Menyeyejuknya dari harta seperti itu, orang alim juga nahak. Sama dengan yang gecoknya adalah bahagian daripada hak itu. Yang lasan gecok. Ya.
pendapat ilikat mala yutayakanu anahu haramun fahuwa halalun lil fakir. Harta yang tidak diyakini haram boleh bagi orang fakir mengambilnya. Artinya halal bagi orang fakir untuk mengambil harta yang hana diyakini haram. Wate hana yakin haram. Ya. Boleh jadi yang hijaunya harta roh. Ya. Boleh jadi yang hijau oleh sultannya dari harta fake. Boleh jadi dari hasil bumi. Boleh jadi dari harta seperti itu. Monya yang hijaunya ke urung fakir harta roh. Yang pasti. Harta raja, harta sultan hijau ke urung fakir. Dan hartanya hana yakin haram. Yang dia cok. Hana ragu. Alanya monya yang hijaunya harta fake. Dia cok pakai karena urung fakir dan urung alim nahak gina. Ya. Monya yakin haram, nyah dia cok. Kecuali baru dia cok apabila dia yakin haram, gecoknya kan untuk gemiliki. Ya, haram ji karena gede punya harta ya juk gelung nyo harta tungku pulang dirampas. Ya. Nyo lempuh ya juk gelung li sultan, lempuh tungku pulang dirampas. Gecok tu untuk diajuk ke tungku pulang. Nya na upu. Ya. Tapi punya gecok untuk memiliki kedua hanya. Monya yakin haram. Babnya sultan jamunnya kan kan beda aja. Dengan orang yang kan. Nya sultan jamun berarti nya atau nanggronya dalam nanggronya enggak nya kuasai. Nya orangnya dalam nanggro demokrasi orang bekerja bak pemerintah. Waktu kerja bak pemerintah naik gaji. Monya gajinya gejok tanya sama dengan gejok atas roh tu. Atas upah roh gejok tanya aku. Masa ada gede yang gejok ke tanya li pribadi sultan kan dari gaji ke atau tak kini le tanya yang gejok ke tanya kan sesuatu yang halal nya hukum dia hakim cok sih. Jadi suasananya beda ya, antara ya, pemerintah ya, dalam nanggro demokrasi dengan sultan. Ya sultan kan tabuh nanggro kuasai ya. Maknanya tak turun temurun tu. Ya, atau raja ya, kan turun temurun. Ya, dalam nanggro kerajaan kan semua isi bumi itu milik kerajaan. Dikuasai oleh raja. Ya kagecok oleh raja, tanya rakyat anak pat apa? Yang makan nak kejadian lagi yo. Nah, tagok gerampah. Mau menyuruhnya, menyerampah tagok ke pengadilan. Ya. Menyesep bukti katanya. Sep obat urung ti, ba urung poi sep bukti. Kata lu urung rampah. Ba urung poi yang dawa po hang sep bukti. Kemenang urung dawa. Ya, benar. Jadi boleh dapat mana? Mengata tentu beda lagi dah yo. Pemberian atas nama bantuan pemerintah dan pemberian atas nama milik pribadi pemerintah. Ya. Yang berbicara ini apa? Harta pribadi sultan. Bukan harta bantuan pemerintah. Bantuan pemerintahnya berarti kan peng nanggrau. Ya, berhak pemerintah pegat masjid,
pegat melasah, ya, pegat balai, pegat musallah, berhaknya, ada masalahnya. Yang sedang dibicarakan adalah harta milik pribadi seorang raja. Ya, bila seorang raja memberikan harta kepada kitanya, kiban hukum, ya, lagi pendapat-pendapat yang kau belahnya, punya pendapat yang tengah bacanya, selama yang gebinyan hana tayakin harim, nyan punya urung fakir dia cak. Punya urung kaya hanjit, karena urung kaya hana butuh. Punya urung fakir butuh kan. Ya. Alanya punya urung kaya, untuk na yang hana hak ke, na yang kan hak ke. Punya urung fakir karena hak, urung alim karena hak. Maksudnya harta fik naruh urung kaya, hana ke? Harta fik naruh pembagian jih ke urung kaya ke hana? Qala Ali ibnu Abi Talibin radhiyallahu anhu, man dakhalal islama fa'ian wa qara'al qur'ana zahiran falahu fi baiti malil muslimina kulla sanatin mi'ata dirhamin. Yang tulis fi baitin, ya. Yang baris yang tulis yang pentingnya apa ya? Bacaan tu falahu fi baitin malil muslimin. Pun baca baitin, kamu tulis baitin bang. Ya. Baitian mudhaf. Ya, mali mudah ilaih. Fi baiti malil muslimin. Kalau kamu tulis baitin, yang baca baitin. Nah. Berkatalah Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, bermula siman yang masuk ia nyaman akan Islam. Hal keadaan nyaman itu yang taat. Wa qara'al Qur'ana, dan membaca ia nyaman akan Quran. Hal keadaan nyaman itu yang zahir. Hal keadaan baca itu yang zahir. Maka milik baginya siman, maka sabit baginya siman pada baitil mal muslimin pada tiap-tiap tahun itu 200 dirham. Mi'ata dirhamin. Ya, gua boleh kayaknya nanti ma'ata kan? Ya. Saya ingin kaji Arab, ini terbaca kayaknya. Karena ya, yang baris cetakan kan kita bet. Jadi ini ahli Sayyidina Ali, orang yang tamang Islam secara taat, mana ji bukan dipaksakan. Alian baca Quran secara zahir, terang-terangan. Ganya orang baca Quran. Nyan terhadap orang nyan dari harta baitil mal tiap-tiap tahun 200 dirham. Nah gaji ke artinya diberikan oleh negara, diambil daripada baitil mal, rumah harta orang Islam, tiap-tiap tahun 200 dirham. Nyan hak kayaknya. Ya. Ya. Makna ta'ian pun ghaira mukrahin, bukan yang dipaksakan. Kita mengislam secara taat, kan mukrah kayaknya. Ya, sukarela lah.
Gamnya bahasa orang. Nyan tiap tahun merempak nafkah ganyan bak baitil mal urang Islam 200 dirham. Nyan berpihak tu. Alien urang baca Quran secara zahir. Ya, biasa ke karian ikan urang alim ya, kari itu ikan. Qurra dari jemaah di qurra. Ya. Dan haji urang yang berilmu. Hah? Berarti secara zahir, secara terbuka, ya maklum banyak kari. Monya kari yang bermakna alim berarti maklum, ma'ruf ganyan adalah urang yang alim. Monya baca secara sir, nyan hana ma'ruf bab ganyan kari. Kah? Mangqara'a gatah ba'da khala. Bermula iman yang masuk Yaman akan Islam. Hal keadaan Yaman itu yang taat. Dan membaca ia nyaman akan Quran secara zahir. Oh, kaitnya. Tidak urang. Urang kita mengislam secara taat, bukan dipaksakan. Dan nak baca Quran secara zahir. Ya. Nyan getnyan merempak harta baitil mal tiap tahun 200. Mupominan urang kita mengislam secara taat. Dan hana zahir getnyan baca Quran. Nyan hana merempak 200 dirham tiap tahun dari baitil mal. Buta mengislam secara taat, yang kedua guna baca Quran secara zahir. Nyan ban. Kepu kaitnya. Berarti kau alim maksudnya. Urang yang Islam secara sukarela dan baca Quran secara zahir. Ya. Nyan guna kaitnya tamang Islam secara sukarela dan baca Quran secara zahir kan secara sir nyan baru nahak ganyan 200 dirham per tahun dari Baitul Mal.
Mungkin mungkin gekait wa qara al-Qur'ana dahiran untuk bisa dipastikan gaknya nya muslim. Wa urang nya kita Islam secara sukarela, kan secara paksaan. Ya, kan boleh jadi kadang-kadang gaknya ngepelahi draw sakai Islam yang kebebut menjadi gesom kufur. Tapi watena gaknya masyhur, dahir, ma'ruf gaknya urang baca Quran yang berarti meyakinkan bahwa gaknya betul-betul muslim. Kan dua orang, tiga orang ya. Nampak Barang siapa yang masuk Islam secara sukarela dan membaca Quran secara zahir, nyan berhak pada tiap-tiap tahun dari Baitul Mal 200 dirham. Mana nilai turahnya? Ya? Coba? Qauluhu ilwa kalau untuk pecahnya baca yuk jule. Waruya mi'ata dinarin. Tahu kata baca aja ilwa. Waruya mi'ata dinarin. Ya, dan diriwayatkan akan 200 dinar. Qauluhu waruya mi'ata dinarin. Ad-dinaru ay alladhi huwa misqalu isyruna kiratun. Isyruna kiratan. Wad dirhamu arba'ata asyara kiratan. Wal kiratu khamsu sya'iratin. Fayakunut dirhamu syar'iyyu sab'ina sya'iratan. Wal misqalu mi'atu sya'iratin. Fahuwa dirhamun wa salasu asba'i dirhamin. Kada dzakarahul alamatul Abdul Haqi naklan min durril muhtari. Min durril muhtari. Bermula 1 dinar artinya alladhi, bermula dianya alladhi itu 1 miskal itu 20 kirat. Satu dinar yang dinarnya adalah miskal, nyan lebih 20 kirat. Ya. 1 dinar adalah 20 kirat. Wad dirhamu arba'ata asyara kiratan, dan bermula 1 dirham itu 14 kirat. Wal kiratu khamsu syairatin, dan bermula 1 kirat itu 5 biji syair gandum. Itu 5 biji gandum. Maka adalah 1 dirham yang dibangsakan kepada syar'i
itu 70 biji gandum. Sab'ina syairatan, itu 70 apa 70 biji gandum. Buno dirham adalah 12 kirat. 1 dirham adalah 12 kirat. 1 kirat 5 ne biji gandum. Maka adalah 1 dirham syar'i itu 70 biji gandum. 5 kali 12. 1 kirat 5 ne biji gandum. 1 dirham 12 kirat. Sama dengan 5 kali 12 kirat. 5 kali 12 70. Wal miskalu mi'atu syahiratin. Dan bermula 1 miskal itu 100 biji gandum. Nah, 1 miskal adalah 100 biji gandum. Apa ulang? Dubna dinarnya. Ya. Tiban yang maksud dengan dinarnya. Dinar, bermula dinar, artinya dinar alladhi, yang bermula dianya dinar. Itu 1 miskal, itu 20 kirat. Kiratnya istilah dirham. Kirat istilah dirham. Jadi 1 miskal dinar, yang dinar itu 1 miskal, besarnya adalah ukuran 20 kirat. Nah, yang kampung leo na? Ai, nampung namanya. Dinar yang 1 miskal adalah 20 kirat. Dinar yang 1 miskal, ya, beratnya adalah 20 kirat atau besarnya 20 kirat. Kiratnya istilah dirham. Nah, 1 dirham adalah 14 kirat. 1 kirat adalah 5 biji gandum. 1 dirham 14 kirat dikali 5 sama dengan 1 dirham adalah 70 biji gandum. 1 miskal adalah 20 kirat. 1 miskal 20 kirat. 1 kirat 5 biji gandum. 1 miskal adalah 5 kali 20. 5 kali 20 adalah 100. Nah, 1 miskal adalah 100 biji gandum. Nah, gehon tirtuh neng anak gandum nyan 1 miskal. Nah, dinarnya peng dirham peng perak. Yang dinar yang lebih gaji yang 500 200 dinar. Tangkah 1 dinar padu 1 miskal. 1 miskal dinar padu 20 kirat. 1 kirat padu 5 biji gandum. 1 dinar sama dengan 100 biji gandum.
Ya. 200 dinar. 200 kali 20. Atau 200 kali 100. Yang kedua merempak gaji sebulan. Orang yang tamang Islam secara sukarela dan membaca Al-Quran secara zahir. Menyebab antara riwayat yang pertama 200 dirham. Paduk 200 dirham. Ya 200 kali 14 kirat. 200 kali 12 kirat. Mana? 200 dirham. 200 kali 12 kirat sama dengan paduk. Hah? 2.800 kali 5. Ya? 12 ribu biji gandum. Ya, menurut riwayat yang pertama, orang yang tamang Islam secara sukarela dan pernah membaca Al-Quran secara zahir, nyan merempak gaji ganya mbak Baitul Mal, Sayyidina Ali pegah, tiap tahun, paduk no, ribu, 12 ribu, ya, 12 ribu, merempak gaji dalam tahun, ukuran 12 ribu biji gandum dirham. Yang kedua, ya tenek pukul orangnya 1 dirham yang padu. Nak ada duduk, nah, dah tertimang dia. Ya, nak gandum ubena. Cok nak gandum, biji gandum 5 ni timang. Kali wet lah. Timang. Cok dirham, perak, ukuran dubnan, berapa harga? Yang dubnan harga 1 dirham. 4 ada mabih-mabih. 4 mabih-mabih madam kan? Ya. Pandangan terbanding. Jin. Jadi 1 dinar, ini berarti kan 1 miskal. Wajib jaket, meh paduk-paduk 20 miskal. Ya. 20 miskal. 3 kali dia. Baik kali bagi. 22 bagi 20. Tak kemana. Berarti 1 miskal. Tak koma namanya. Tak koma. Nak lo yang pegah mana? 1 dinar 28 gram. 48 gram. Ya. 8 cik bagi dia. Rumpa. 8 bagi dia. Aku mana dia? Kamu tahu itulah pegang rekat. Nah. Berarti 1 dinar adalah 1,8 gram kamu tahu. Timanya di tengah lebih BU. Maka 20 miskal adalah lihat 2 mayam. Jadi 1 dinar, dinarnya hai tungku, pengmu. Hai tungku kan putra dinar yang kan? Dinarnya pengmu. Gepegat tu peng. Ya. Peng guri dalam jamun adalah dinar dan dirham. 1 dinar 1,6 gram.
Pukul 2,6 gram. Di manyam di tengah lebih leo. Nya kali wajib tai tengah. Nah, sekali. 2,6 kali wajib tai tengah. Hah? Duit 6 kali 2.500.000. Mana yang tidak hitam itu? Duit 6. Nah, duit 6 kali kita tengok. Oh, salah kali ni agaknya. Nah, kan? Duit 6 kali baik kali 2 juta tengah dah. Nah, 2 juta di tengah. Ya, 2 juta 500 rupiah. Kau jai peng. Kali leh. Epu. Baik kali leh. Bagi leh. Timanyam 2 juta 500. Timanyam leh gram. Sama dengan 1 gram. 8 leh. Ya. Baru kita kali 2,6. Leh juta 800. Ya. Leh puluh leh ribe. Leh. Ya. 1 dinar hari ini berharga leh juta 800 leh puluh leh ribe. Jamun buruji 1 dinar merempok kami akikah. Monyo 1 dinar kamu merempok tinggal. Bahkan kami grup pula. Halai dalapan ke Korea kami. Yang kejut menyaur Islam gemumat bak dinar yang tidak ada istilah inflasi. Tapi akhirnya orangnya 2 juta itu tengahnya kalah gak kami. Kami ngerti mempok kan? Tuang kita. Mau menyelesaikan juta 8 ke Korea kami. Kami agam guru mempok. Kayo tadi tak. Yang kedua yang tanya si banyak. Ya. Kali 20. Ya. Apa namanya? Dirham benar 1 miskal. 20 miskal adalah 22 manyamu. Urang gekubahmu 22 manyam. Ruk thôn nhân kau wajib gebetul ke. 22 manyam bahasa awal gekeun 20 miskal. 1 miskal adalah 1 dinar. Sama dengan 20 dinar nyan ka 22 manyam. Nyambat. Jadi 0,6. Ya, 1 dinar 0,6 no. Kue kemalapan Yang kemudian K. Maka fahuwa dirhamun wasulusu asba'i dirhamin. Maka bermula dianya 1 dinar
Itu 1 dirham tambah 3/7 dirham. Maka bermula dia 1 dinar, itu 1 dirham. Tambah dan 3/7 dirham. Paduk kirat. 1 dinar. Yang ke waktu kirat. Urutan yang malam. Cara merempok je ke yang 1 dirham dah. Dah. Dah kirat. Ya kan? So nak cakap kelas tadi. Lehep per-7 dari 14 adalah 2. Ya kan? Lehep per-7 dirham. Paduk 2 kirat. 1 dirham 14 kirat. Ditambah 3/7. 14 kirat dibagi 7. Berapa? 2. 2 itu 1/7. 3/7 2, 2, 2. Empat kan? Apa 4 mata baik sedih ya? Kecuali ketua tu. Mbah. Lepluh 2 manyam kali 2.500.000. Gaji urang okay. 200 dinar sama dengan 200 miskal eh? 200 dinar sama dengan 200 miskal. 200 mayam. Kali 2.500.000. 500 juta. 200 dinar? Oh nyam. Oh nyam betul. Kita kali je lah penggok yang kedua. Lepluh 2 manyam bagi 20. Bagi 20. 1,6. Ya, 1,6 kali 200. Leher tu 20 kali 2 juta kita tengok. 800 juta gaji itu dia. Orang tak mengislam secara taat tanpa paksaan dan membaca Al-Quran secara zahir, merempak gaji nyan mu'allaf nyan ditun 800 juta bak baitil mal. Nyan kemenan nang kau Islam je. Cilet-cilet. Yang kamu Allah terutama Islam tanya-nya. Ya? Yang duk nang duit gaji 800 juta. Bagi 12 bulan. 66 juta bulan. Timbang kena apa habis peng? 66 juta nartuh 60 naribe 66 sekian. Bagi 20 euro. 2.200.000 payah ke habis peng ke Roma habis. 2.200.000 euro. Bukan apa baju. Anak udang wat dan belum buka ke pai habis di peng. Lain hana yang mahal tu. Lain pada anak udang wat.
Mandakhal. Baca Al-Quran secara terbuka kan juga sih, tupui kok. Masuk Islam secara sukarela dan membaca Al-Quran secara zahiri, secara terbuka, bukan secara rahasia. Nah, dan diriwayatkan akan 200 dinar illam ya'khudha, jika tidak mengambil ianya siman akan dianya 200 dirham, 200 dinar di dalam dunia, akhadhaha fil akhirah, niscaya mengambil ianya man akan dianya 200 dinar di dalam akhirat. Yan ba. Moyo hana gecok urayo dalam dunia, gecok tinggal uro akhirat. Nyambat jatah. Ya, tadi gede kaya hana purle ke dinarnya. Hana gecok, hana geleke bak baitil mal. Nyan nya gecok tinggal u akhirat. Putra gecok akhirat, pahala 200 dinar atau pahala 200 dirham. Wa idza kana kadzalik, dan apabila adalah
urusan itu seperti demikian, dan apabila ada ianya urusan itu seperti demikian, fal fakiru wal alimu ya'khuzani min haqqihima, maka bermula orang fakir dan orang alim itu mengambil oleh keduanya daripada hak keduanya. Ya, wateka lagi perkataannya, ya, berdasarkan habat Sayyidina Ali, ya. Kata gedi hana gecok ting poikeun atra yang gecok le urang alim daripada sultan, atra yang gecok le urang fakir daripada sultan adalah bahagian daripada haknya. Ya. Gejok le sultan, geterimang le urang fakir, gejok le sultan, geterimang daripada oleh urang alim. Nyan yang gecoknya putra hak draw. Ya, maka halia cok. Lalu berkatalah mereka itu, ulama, unekeun wa idza kana al malu muhtalatan bimalin maksubin la yumkinu tamyizuhu au ghasban la yumkinu ala makhlasa lisultani minhu illa yang dirampaskan, yang hana mungkin oleh perbedanya harta, au ghasban, atau adalah harta itu rampasan, la yumkinu raduhu ala sahibihi, yang tidak mungkin oleh mengembalikannya harta di atas pemiliknya harta, wa zurriyatihi, dan keturunan-keturunannya pemilik. Fala makhlasa li sultan minhu, maka tidak ada jalan keluar bagi sultan daripadanya harta, illa kecuali dengan bahwa gem sedekah ianya sultan dengannya harta. Mesir ada gede harta sultannya menjampu. Menjampu harta draw dengan harta yang dirampas bago. Hana mungkin lagi beda. Hana mungkin lagi pemukleh yang te harta draw yang te harta yang dirampas. Haboh surah. Surah yang kedua, harta sultannya adalah harta diri harta yang dirampas bago. Hana mungkin lagi pulang. Gepulang ati hurumpo hana mungkin, gepulang di ati duriyatnya pun, para warisnya pun hana mungkin. Hana mungkinnya boleh jadi karena hana li, atau na menteng hana gedupat, hana li hurumpo, dah hana li waris. Nyan hana jalan lepas bagi sultan daripada harta yang menjampunya, melainkan dengan cara gemesedekah. Kah? Pakai lewat na? Kah kan? Raja. Harta raja menjampu dengan harta yang dirampas. Haboh surah. Atau harta rajanya harta yang dirampas bago. Hana menjampu harta raja. Total harta gop dirampas. Gena kembalikan ke urung po je hana mungkin le. Apakah hana mungkin? Karena hana po. Dah hana keturunan. Nyan jalan keluar ji adalah mesedekah. Gecok hartanya liraja gem sedekah. Harta yang kamu jampu bunuh mesedekah. Sebab hana mungkin pisah. Mesedekah. Atau diri hartanya yang gerampas bago. Hana li urumpo, hana kita pulang li. Nyan juga mesedekah.
Wa ma kana Allahu liya'murahu bis sadaqati 'alal fakiri wa yanhal fakira an kabuliha. Au ya'zana lil fakiri ya fil qabuli wa huwa alaihi haramun. Fa idzan lil fakiri ay ya'khudha illa ainal ghasbi wal harami falaysa lahu akhzuhu. Dan tidak adalah Allah itu supaya bahwa perintah ianya Allah akan dianya seseorang, akan dianya sultan dengan bersedekah. Hurung sedekah dia tu hurung fakir. Padahal melarang ianya Allah akan orang fakir daripada terimanya sedekah. Atau memberi izin ianya Allah bagi orang fakir pada terima. Padahal dianya harta di atasnya orang fakir itu haram. Sultan yang hartanya menjampu dengan harta gop. Hana mungkin lagi pisah yang ke harta ro yang ke harta gop. Atau sultan hartanya murni harta gop. Hana mungkin lagi pulang ke urung po dan waris-warisnya. Maka jalan keluar diberikan oleh agama kepada sultan itu adalah bersedekah dengan hartanya. Jalan keluar dia adalah bersedekah. Hana mungkin Allah neperintah bak raja untuk bersedekah, netam bak urung fakir untuk terima. Faham tak? Hana mungkin Allah Ta'ala neperintah raja untuk bersedekah hartanya, sedangkan urung fakir netam untuk terima. Apakah hana mungkin? Menyebab urung fakir getam terima ke sawang bersedekah oleh raja. Sedangkan rajanya diperintahkan untuk mendapatkan jalan keluar yaitu dengan cara bersedekah. Pajan baru asal hitam sedekah benar urung terima. Menya urang bersedekah diperintahkan, menya sultan diperintahkan untuk bersedekah, sementara orang fakir dilarang untuk menerima, maka jalan taubat untuk sultan tidak pernah terjadi. Yang tabok. Atau Allah Ta'ala nebidin ke urung fakirnya untuk diterima sedekah sultan, sedangkan hartanya tetap haram. Yang pun hana mungkin. Ya. Diperintah bak sultan untuk bersedekah, diizin bak urung fakir untuk terima sedekah sultan, tapi hukum hartanya. Ya. Jadi yang kena pegah, wate kage perintah bak sultannya, jalan keluarganya untuk bisa lepas daripada persoalan harta gop yang hana geturi urung poile atau yang hana mungkin le geperiksa, hana mungkin le gepisah, harta agaknya menjampu dengan harta gop hana mungkin gepisah, atau murni yang nabagian harta gop hana mungkin le kembalikan kepada pemilik dan keturunan-keturunannya. Maka solusinya untuk raja itu adalah bersedekah. Ya. Hana mungkin wataka Allah neperintahkan bersedekah niat tam urung fakir daripada terima. Hanya hari bukan kehanjit terima. Menya bak sira urang geperintahkan bersedekah, bak urang lain getam terima. Bersedekah itu tidak terjadi. Atau bak sira urang bak sultan geperintah untuk bersedekah. Bak urung fakir geterima, geizin untuk menerima. Tapi hukum harta yang diterima oleh urung fakirnya haram.
Yang biasa mungkin tu. Ya, menyekan perintah untuk sedekah nyan halia terima ba urang fakir. Menyekan izin ba urang fakir untuk terima nyan tanda apa yang diterimanya adalah halal. Nyan ba. Gimana? Nya tetap berkaitan dengan bak harta yang hana yakin harim. Harta yang hana yakin harim. Nya persoalannya. Jid diterima. Ya, kan? Nega kalunya kan pendapat ulama-ulama yang berpendapat benar ikut. Palu. Wa idza kanal malu. Yang berkaitan dengan pendapat benar ikut. Berkatalah mereka itu para ulama akharun yang berpendapat benar selama hana yakin harim dia cau. Halia bagi orang fakir, ya, hana halia bagi orang kaya. Menantit halia bagi orang yang alim. Karena orang fakir dan orang kaya, orang fakir dan orang alim nahak gina. Ya, yang pendapat mereka. Kemudian dipegah li ulama yang berpendapat lagi ya. Seandainya harta raja menjampu dengan harta gop. Harta yang gerampah pak gop. Gena berbeda yang terharta roh, yang terharta gop mana mungkin. Atau harta yang nabak jaro raja uronyo adalah harta gop yang gerampas. Gena kembalikan kepada pemilik mana mungkin. Yang bisa pada untuk bertobat. Iban caranya mangat lepas daripada harta yang jempu. Kepegah tu hana lain jalan keluar bagi sultan selain daripada bersedekah. Harta yang menjampu benar bersedekah. Harta gop yang hana li gitu ho rumpo ji bersedekah. Gebalah logika haji. Nyawa tega pegah. Falam makhlasa li sultani minhu illa bi ayyat tasaddaqa be. Yang sama dengan kage perintah bersedekah. Pak Sultan bila kena taubat kanya ngak gelah daripada harta yang jampu ye benar berarti bersedekah. Pandai mungkin Allah Taala ne perintah Pak Sultan untuk bersedekah sedangkan urang fakir getham terima. Dilarang dari menerima, ya kan mungkin? Bagaimana mungkin? Hai kesawat itu berkah. Urang fakir hanya terima, kesawat berkah. Tahan terjadi sedekah. Atau bak sultan diperintahkan bersedekah, urang fakir diizinkan untuk menerima, tapi harta yang terimanya haram. Nyan pun hana mungkin dit. Mereka diperintahkan bak sira urang untuk bersedekah, nyan berarti urang fakir diizinkan untuk terima. Mereka diizinkan terima bagi urang fakir, nyan berarti hartanya adalah halal. Menyahana halal, hana izin untuk hana izin Allah untuk terima bagi urang fakir. Menyahana izin terima bagi urang fakir, hana mungkin ya perintah bak urang sultannya untuk bersedekah. Nyan ban. Nya. Nyan tenek ki haulain.
Bangkai le mana? Kah? Nah. Tak baca le baca tu. Ya. Wa hadhihi. Ya. Wa hadhil masailu la yumkinul fatwa fiha illa bibastin wa tashkiki. Dan bermula ini masalah-masalah yang telah disebut kailikut. Itu hanya mungkinlah fatwa padanya masalah kecuali dengan bastin. Putra bastin diadati talabin. Wataskikin bukan lebih dibastin dengan membahas panjang lebar juga kena. Wataskikin dan dengan lebih masyakkah kesukaran. Apa dia? Oh ya. Tinggal dikit. Faidan lil fakiri ayakhudha ila ainal ghasab wal haram. Maka ketika itu, ini kesimpulan daripada dalil yang diatur. Maka ketika itu boleh bagi orang fakir oleh bawa mengambil ianya orang fakir kecuali diri harta yang dirampas dan diri harta haram. Falaisa lahu akhdhuhu, maka tidak boleh baginya orang fakir oleh ambilnya harta. Yang kesimpulan ji. Monya in harta gop yang gerampas gejuk ke orang fakir, nya orang fakir hanjit terima. In harta haram gejuk ke orang fakir hanjit terima. Nah, berarti dan bermula ini masalah yang telah disebutkan itu hanya mungkinlah fatwa padanya masalah illa bibastin wa tashkikin, kecuali dengan lebih tuntut basat mana doi basat kan hampar panjang lebar dengan lebih tuntut wa tashkikin dan dengan masyakkah. Wa isti'abul qawli fiha, dan bermula melengkapi pendapat padanya. Ini masalah yukhriju, itu mengeluarkan, ianya melengkapi daripada maksud daripada ini kitab. Menyubina pendapat kepegah mendum bak masalahnya, nyan akan keluar daripada maksud kitab. Putra keluar daripada maksud, karena maksud kitab Minhajul Abidinnya adalah untuk orang yang mubtadi. Menyekapan yang tak kepegah, yang kalari daripada maksud. Oleh karenanya, fa'in aratta ma'rifataha, maka jika engkau bermaksud akan mengenalnya masalah fataliya, maka lihat olehmu akan kitab halal dan haram daripada kitab Ihya Ulumuddin alladzi sannafahu, Ihya alladzi yang kami karang akannya kitab. Tajidhu masyruhan, niscaya engkau dapatkan akan dianya barang yang engkau maksud masyruhan, hal keadaannya barang itu yang dijelaskan, mubayyanan lagi yang dinyatakan, insyaallah taala. Jadi bukan lima kali kita menyubina pun bina pendapat tentang halal haramnya. Ya, silahkan buka kitab Ihya Ulumuddin dalam kitab Al-Halal wal Haram. Kitabul Halal wal Haram. Nyan kedih dalam Ihya kalian nyedi lengkap. Nyam yang kedih kalian pasti jelas dan pasti nyata.
Ya. Ka. Pertanyaan bunuh jet takiyah. Jet takiyah. Harta haram yang nampak yang konsultan. Ya. Yang kan sampai tak ke deh baru jet jauh. Alian le imam na kultu nya. Hana? Ya. Oh, ke sana. Ya, tak kerja benar dia mengenai jawapan hal betul tu. Awak tam grade le ya. Oh, kurang lewat 28. Fa'ingkilah, maka jika dikatakan orang. Maka bermula apa? Itu engkau katakan fi silati ahli suk wa ghairihim. Pada pemberian orang-orang pasar dan lain mereka itu. Yang belum atas sultan. Yang itu ada yang lihatnya. Kiban pendapat drone imam tentang pemberian orang-orang pasar dan lain mereka itu. Lain mereka itu dah minal ladzina yujazifuna fi muamalatihim. Yaitu daripada orang-orang yang mujazafah pada muamalat mereka itu. Udah benar mujazafahnya, menganggap enteng. Nah, gimana, Mbak? Berbicara tanpa surat. Tanpa aturan. Berarti mana juga punya? Serampangan, betul. Daripada alladzi yang gampanglah mereka itu pada yang menganggap gampang oleh mereka itu pada muamalah transaksi mereka itu. Orang yang muamalah secara gampang, secara serampang, menang-menang ju. Ya, kan? Ya, kan orang kan gepubut lagi aturan. Ya, jadi pertanyaan ji pakiban pendapat drone tentang menerima pemberian ahli pasar dan urung-urung yang lain yang bertransaksi secara serampangan, secara gampang, hana lengkap aturan. Ya, gimana cara? Putra pertanyaan, hal yalzamu radduha awil bahsu anha? Adakah lazim oleh mengembalikannya pemberian
atau memeriksa daripadanya pemberian. Waqad alimta, padahal sungguh kamu ketahui akan bahwa sungguh mengapuakan anggapan gampang mereka itu dan sedikit pikir mereka itu pada muamalah mereka itu. Dan sungguh engkau ketahui akan gampang mereka itu dan sedikit pemikiran mereka itu pada muamalah transaksi mereka itu. Wa kadzalika silatul ikhwan, dan demikian lagi pemberian saudara-saudara kitanya yang muslim. Ya. Nyan heboh pertanyaan. Ya. Kiban hukum terima pemberian ahli pasar dan urang-urang lain yang transaksi gaknya tidak mencukupi rukun dan syarat. Alihnya menanti pemberian saudara-saudara kita yang muslim lain kibau kok. Ya, terima. Fal jawab annahu idza kana zahirul insani silaha was satra. Idza kana zahirul insani salaha was satra fala haraja alaika fi qabuli silatihi wa sadaqatihi. Maka berumlah jawab itu bahwasanya hal wasan apa pemberiannya dan sedekahnya. Ya, monya lahi urang yang juk terkah katanya monya urang saleh. Lahi ke urang saleh ya. Mana jikan lahi bama ke. Ya, buah lahi saleh mungkin urang balahi bama saleh kanya. Takalan secara zahir katanya urang saleh. Hai semayangnya, ya, buat puakan, buat kebaikan, le buat wasitra dan tertutup. Lahi ganyan saleh, tertutup ganyan dari kefasikan. Lahi ganyan, secara lahi tak kala ganyan urang saleh. Ya, nak semayang, nak giyak buat pasek hana terdepu, tertutup. Ya, ada kalau urang nan tu kan. Lahi ganyan saleh, buat pasek ganyan terdepu. Nyo urang yang juk ke katanya lahi ganyan saleh. Alenya buat pasek ganyan tertutup. Nah, satru anil fiski, tertutup daripada perbuatan pasek. Ana depu ganyan naik bubuk masjid. Nyan hana dosa katanya untuk terima pemberian ganyan, hadiah ganyan dan sedekah ganyan. Wala yalzamul bahsu, dan hana lazimlah memeriksa. Hana wajib terperiksa. Kiban turahnya terperiksa bi antakula qad fasada zamanu fa inna hadza su'udan bidzalikar rajulil muslim. Dengan bahawa katakan qad fasada zamanu, sungguh fasidlah damun, sungguh rusaklah damun. Nyo damun karela, damun kaki, harta haram kala. Cuman yang drone nunjuk belungnya putra. Ya, dah periksa. Ya, peng pani yang nunjuk belungnya. Ya. Nya hana lazim periksa. Bahkan karena sesungguhnya ini periksa itu buruk sangka dengan demikian laki-laki yang muslim. Waktu takalan orang lahir ganyan saleh, buat maksiat hana terdepu ganyan puna gubut atau hana, bila waktu kejuk terkah katanya tak periksa. Yang panepeng yang donjuk gulung. Damun karla. Peng halia yang donjuk gulungnya peng haria. Nyan menyata periksa menan, berarti gekun katanya orang buruk sangka bagi orang Islam. Engkau hana lazim periksa. Nampak? Ya. Ijo sedekah
ijo peng le urang yang lahir ji hana buat pasal yang dia terima dia na wajib periksa na wajib tanya panepeng yang juk kelongnya na wajib periksa urang yang kalahi gatnyan saleh nyan gekeun katanya urang bro sangka kepada urang Islam bal husnud dhanni bil muslimina ma'murun bih akan tetapi bermula baik sangka dengan segala orang Islam itu diperintahkan dengannya baik sangka. Katanya perintah begat sangka ku di Islam lain. Ya, be buruk sangka. Ya, buruk sangka kata buruk sangka diputuskan liati katanya keburukan terhadap seseorang tanpa dilihat oleh mata kepala kita dan tanpa saksi. Nyakeun buruk sangka. Putusan hati katanya, ya, keburukan terhadap seseorang tanpa saksi dan tanpa dilihat oleh mata. Tak urung ngok-ngok dalam pokok. Nyantang ya jumcu. Saksi jih jumcu hana, tak ngam mata ule hanai jumcu. Tang ya jumcu. Nyan gekeun bro sangka. Mang mahana ta bro sangka menan. Dosa aja ente je ke korban tu. Mono bek dia bro sangka ke go tekana urang yang ngok-ngok dalam poh dia tak legu kro tu. Atau dah gerheng-gerheng. Nah, bek tadi gedi manusia yang kadangnya urung cumcu ah. Mangai tu puah katanya jaga nak bek cumcu. Nah. Lanjut tabruk sangka. Gak sangka terhadap umat Islam yang adalah sesuatu yang diperintahkan. Kah? Ngampum ya? Kah? Ya, dalam hadis ahli Nabi Islam. Qala alaihi salatu wassalam khaslatani laisa fawqahuma syai'un minal khairi husnud dhanni billah wa husnud dhanni bil muslimin. Ya, ini riwayatnya bermula dua perkara itu tidak adalah di atas keduanya itu sesuatu daripada kebaikan. Dua perkaranya hana lain dia tihnya daripada kebaikan. Ada dua perkara daripada kebaikan yang tidak ada lagi kebaikan di atasnya. Pertama, husnud dhanni billah, bagus sangka dengan Allah. Yang kedua, husnud dhanni bil muslimin, bagus sangka dengan orang muslim. Yang kebaikan paling tinggi. Nah, hadis yang lain, kebaikan yang paling tinggi adalah iman billah dan bermanfaat terhadap hamba Allah. Nepegah Imam Asy-Syafi'i wa anil Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu man ahabba ayyuh tamalahu bi khairin fal yuhassin ad-dhanna bin nas hasana yuhassinu hasana dhanna ja'alahu wahjid yuhassana fal yuhsinid dhanna bin nas, maka hendak dipujroh ianya seseorang akan sangkaan dengan manusia. Oh, kelembuh maknanya. Kalau man ahabba ayyuh tamalahu bi khairin, bermula siman yang cinta yaman akan bahwa ditutupkan bagi nyaman dengan kebaikan, fal yuhsinid dana, maka hendak memperbagus ia nyaman akan sangkaan dengan manusia. Siapa orang yang bermaksud matinya husnul khatimah, maka hendak berbaik sangka dengan manusia. Nah, perle bu mati husnul khatimah, khatam katanya dengan kebaikan,
Berhusnul khatimah, berbaiklah sangka terhadap manusia yang lain. Kangkah. Kakak pulau. Yang tengah-tengah je. Wa qala Sayyidil Habib Abu Bakarin As-Sakrana. As-Sakrani Ba'alawi. Ma niltu illa bihusni dhanni fi salihina wa jami'il muslimin. Dan berkatalah Sayyidi Al-Habib Abu Bakar As-Sakran Ba'alawi, putra Yusuf, maniltu. Tidaklah aku capai akan barang yang telah aku capai, melainkan dengan bagus sangka pada orang-orang yang saleh dan pada sekalian muslimin. Sayyidil Habib Abu Bakar As-Sakran Ba'alawi, yang tidak orang yang lebih, tidak orang arif. Nubegah gayan pu hanalung rumpa putra yang kalung rumpa, melainkan gara-gara bagus sangka, baik sangka terhadap orang saleh dan sekalian muslimin. Artinya pu segala sesuatu yang ulung dapatkan uronyo, nyan jalan jih adalah karena berbaik sangka kepada orang saleh dan sekalian muslimin. Wa qala Sayyidi Al-Habib Abu Bakar ibni Abdullah Abu Bakar ibnu Abdillahi Al-Aidarusi Ba'alawi, ma khasara sahibu husnid dhani wa in akhta'a fa innahu ghairu malumin. Ya. Berkatalah Sayyid Al-Habib, Sayyidi Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Aidarus Ba'alawi, punekeun ma khasara sahibu husnid dhani. Tidak rugilah orang yang berbaik sangka. Tidak rugilah sahib orang yang memiliki baik sangka. Urang buruk sangkanya han, urang gat sangkaan gegopnya han anak anargo. Urang yang jeroh dan gegop anargo. Wa in akhta'a, sekalipun tersalahi. Tapi ke pupuk gebangnya dalam masjid. Tengah gewirid. Ternyata kan tengah gewirid, tengah gewirid pajan tunggu dia kena balap celeng-celeng. Nyan watai tadan kita nyo agaknya urang kena wirid narko teh. Hana ko? Tapi mia tadan agaknya kena paplung celeng, narko teh. Dosa teh. Jadi watai kita tak sangka buruk ke, tak sangka gak, narko apa-apa teh. Walaupun apa yang tersangkanya salah. Fa'innahu ghairu malumen, maka sesungguhnya orang yang berbaik sangka itu tidak dicelakan, hanya celaan gitu. Nah, mandung gitu god. Nah, te mandu urang god. Nah, tata. Husnud danil kanzul akbaru, bermula baik sangka itu gudang yang sangat besar. Gudang kebaikan yang sangat besar. Wal ismul a'zam, dan nama yang besar, yang sangat besar. Ihzaru su'ad dhanni, takuti olehmu akan buruk sangka. Fa innahu dalilun ala syaqa, karena sesungguhnya buruk sangka itu dalil di atas celaka. Tanyo yang buruk sangka ya, nyan karena dalil bagi tanyo ke celaka syakawah hujung. Alhamdulillah. Wa yuhsya minhu su'ul khatimah, dan ditakutkan daripadanya akan su'ul khatimah. Ya, urang yang buruk sangka nyan adalah nadali bagian untuk celaka. Dan dikhawatirkan mati tengah dalam keadaan su'ul khatimah. Nyan ban keun
Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Aidarus. Wa alaikum bi ziyaratil auliya wa ta'arrufi bihim fahum al-wasaitu ilallahi ta'ala. Dan lazim di atas kamu dengan ziarah para wali-wali dan ta'aruf, berkenalan dengan mereka itu, tuntut kenal dengan mereka itu. Wajib, lazim kita ubah kan? Mesti buta ziarah para wali-wali, buta ta'aruf, tajak muturi dengan wali-walinya. Faqad fahum al-wasaid ilallah. Maka sesungguhnya mereka itu perantaraan kepada Allah. Yan ba. Pengampun. Kamu kampung wajibnya deh. Wallahu nabi sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma asina aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min fid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Limashayikhina wa limuallimina wa liustadina wa liman ahsana ilayna wa liman awsana bid-du'a wa liman lahu haqqun alayna wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ajirna wa walidayna minan nar wa la taj'alna walidayna hataban min hatabin nar. Allahumma ij'alna minat tawwabin wa ij'alna minal mutatahhirin wa ij'alna min ibadika shalihin. Allahumma zidna ilman nafi'an wa fahman wa lahiqna bis salihin. Allahumma ij'al akhira kalamina wa kalami walidayna 'inda intihai ajalina qawla la ilaha illallah. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Allahumma rabbana taqabbal du'ana innaka antas sami'ul 'alim. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa liwalidayya. Amin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi
Rabbi salli alaihi wasallim.